Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 7? Semoga kalian sehat semuanya anak-anakku. Mari kita ikut pelajaran bersama. Untuk hari ini kita akan belajar pelajaran fikih anak-anakku. Silahkan kalian buka LKS-nya pada halaman 37. Halaman 37 kalian buka. Kita sekarang sudah memasuki semester genap. Dari semester 2 ini, anak-anak saya minta kalian lebih rajin lagi karena untuk yang kemarin itu masih banyak yang belum mengerjakan tugas. Kalian masih banyak yang nilainya kosong. Nah, seperti itu ya. Terus anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kita hari ini adalah tentang bab 3, sholat dalam keadaan darurat. Sudah dibuka ya anak-anakku. Sholat dalam keadaan darurat ini maksudnya bagaimana? Adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan terpaksa. Artinya sholatnya itu dilakukan karena ada hal-hal yang menghalangi. Nah, misalkan karena sakit atau karena dalam perjalanan, karena ada di dalam kendaraan, maka di situ adalah namanya sholat dalam keadaan darurat. Yang pertama adalah contohnya sholat dalam keadaan sakit. Nah, jadi orang dalam keadaan sakit itu ada keringanan tersendiri. Misalkan dia tidak bisa sholat dengan berdiri, maka oleh Allah diberi kemudahan untuk sholat dengan duduk. Misalkan duduk tidak bisa, maka dia boleh sholat dengan berbaring. Ya, berbaring, kepalanya ada di sebelah utara, kemudian badannya dimiringkan menghadap ke kiblat. Gitu. Kemudian kalau tidak bisa berbaring, maka bisa dengan cara terlentang. Jadi terlentang, kepalanya ada di sebelah timur, kakinya di sebelah barat, tapi kepalanya lebih tinggi daripada kakinya. Jadi seperti itu. Inilah semua adalah keringanan dari Allah bagi orang yang kesulitan untuk sholat dengan keadaan berdiri. Seperti itu. Jadi misalkan juga ada keringanan dari Allah bagi orang yang tidak bisa berwudu menggunakan air. Maka di situ Allah kasih kesempatan untuk menggunakan tayamum. Jadi dengan bertayamum kemudian dia bisa sholat. Bertayamum itu adalah penggantinya wudu. Jadi bertayamum menggunakan debu. Nah, silakan kalian baca ya. Halaman 37. Cara bersuci orang yang sedang sakit. Nah, bila dia tidak bisa berwudu sendiri, misalkan karena lemas atau apa, maka boleh dibantu oleh orang lain. Jadi saudaranya atau siapa itu bisa membantu mengambilkan air, kemudian disiramkan. Lalu dia tetap berniat di dalam hatinya. Niat bagaimana? Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jadi dibantu seperti itu ya. Kemudian jika dia tidak mampu menggunakan air, nah jadi mau berwudu menggunakan air gak bisa. Kenapa? Karena kalau dia terkena air maka akan tambah parah. Misalkan penyakitnya tambah panas, tambah sakit. Kalau misalkan dia ada lukanya, tambah parah lukanya, maka boleh dengan bertayamum. Tapi tayamum ini caranya beda dengan wudu. Karena kalau wudu menggunakan air, sedangkan tayamum menggunakan debu. Jadi anggotanya kalau tayamum itu hanya wajah dan kedua telapak tangan. Ya, jadi begini caranya. Kalau tayamum ini kedua telapak tangan ini
ditempelkan ke debu yang suci. Debunya harus tanahnya itu harus tanah yang berdebu, sehingga di situ seakan-akan ada di sini lengketan-lengketan. Jadi ditempelkan ke tanah, kemudian ini diusapkan ke wajah. Ini anggotanya cuma wajah dan kedua tangan. Diusapkan ke wajah semuanya sampai rata. Nah, niatnya nanti nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Setelah itu dibuang tanahnya yang tadi sisa-sisanya, kemudian diusapkan lagi kedua tangannya ke debu yang suci tadi. Nah, kemudian tangan kanan ada di atasnya tangan kiri. Nah, di sini usap. Nah, seperti ini. Terus yang satunya seperti ini. Sudah selesai. Cuma itu saja kalau tayamum. Jadi itu adalah sebagai pengganti daripada wudhu seperti itu. Karena orang yang sakit itu kadang tidak bisa menggunakan air. Jadi seperti itu ya. Kemudian anak-anakku sekalian perlu diperhatikan ya. Orang itu meskipun sakit ini tetap wajib melaksanakan sholat. Nah, maka dengan apa caranya? Seperti tadi itu. Jadi bukan berarti kalau sakit dia bebas dari kewajiban sholat. Enggak. Tapi tetap wajib melaksanakan sholat. Jadi kalau nggak bisa berdiri dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk dengan berbaring. Kalau nggak bisa berbaring dengan dengan tidur terlentang. Nah, seperti itu. Begitu juga orang yang dalam perjalanan. Jadi perjalanan jauh yang naik kendaraan seperti naik kereta, naik pesawat itu kan berhentinya tidak setiap waktu berhenti. Jadi kadang berhentinya cuma sebentar dan kita sudah melewati waktu-waktu sholat. Terus gimana sholatnya? Maka di situ ada caranya. Nah, ada caranya. Silakan kalian buka di halaman 38. Jadi ini ada caranya sholat dalam kendaraan. Ya, yaitu pertama, jika bisa menggunakan air, maka boleh menggunakan air. Misalkan di dalam kereta itu ada kamar mandinya, ya boleh berwudu. Nah, misalkan masih ada air di situ. Kalau di dalam kendaraan itu tidak ada air, seperti di pesawat itu nggak ada air kan, nggak memungkinkan untuk berwudu, maka boleh dengan bertayamum. Lah terus dapat dari mana debunya? Apakah harus membawa debu dari rumah? Tidak. Jadi kita cukup menempelkan tangan kita kepada dinding-dinding kendaraan tadi, dinding-dinding pesawat atau kursinya, itu anggap di situ ada debunya. Jadi kita tempelkan di situ, terus kita melakukan tayamum. Seperti tadi caranya persis. Jadi tempelkan kedua tangan itu, kemudian niat dalam hati untuk muka di sini yang rata, semuanya yang rata. Nah, ini perlu diperhatikan lagi kalau bertayamum. Ini kebetulan saya kan pakai cincin. Nah, ini kamu kalau bertayamum harus dilepas, cincinnya dilepas. Kemudian pakai jam tangannya juga harus dilepas. Kenapa? Karena debu itu beda dengan air. Jadi harus kena semua ini kulit-kulit ini. Kalau air kan mesti meresap, tapi kalau debu tidak bisa. Jadi maka harus dilepas seperti itu ya. Terus kemudian anak-anakku ya. Nah, bagaimana setelah selesai bertayamum? Sholatnya gimana Ustazah? Apakah harus berdiri di atas kursi, kemudian sujud, ruku seperti biasa? Nah, di situ ada kemudahan. Jadi kalian tidak usah, maksudnya tidak usah sholatnya seperti orang sholat di dalam rumah. Nah, di sini ada kemudahan, kamu boleh sholatnya dengan duduk. Jadi dengan duduk, diusahakan kalau misalkan tahu arah kiblat, misalkan tahu dilihat dari kompas, oh arah kiblat dari sana. Ketika takbiratul ihram, niat sholat duhur misalkan, Allahu Akbar. Nah, itu ketika niat itu kalian usahakan menghadap ke kiblat ketika takbiratul ihram. Selanjutnya setelah takbiratul ihram
boleh menghadap kemana saja sesuai dari arahnya kendaraan tadi. Kalau kendaraan ternyata arahnya ke utara, ya nggak apa-apa, kita tetap menghadap ke utara. Kenapa? Karena kita nggak mungkin untuk tetap menghadap ke kiblat karena kita dalam kendaraan. Jadi boleh seperti itu. Maka kalau tidak memungkinkan untuk bisa menghadap kiblat terus, maka boleh apa? Boleh menghadap ke arah mana saja. Nah, sholatnya dengan duduk tetap. Jadi yang penting sudah menutup aurat semuanya bagi perempuan kecuali telapak tangan dan muka, ini semuanya sampai ke bawah menutup aurat. Kemudian suci, sudah bersuci dari hadas, artinya sudah wudhu atau sudah tayamum. Kemudian gerakan-gerakannya, jadi bacaan sholatnya tetap. Jadi mulai dari Al-Fatihah sampai salam itu tetap. Cuma bedanya kita sholatnya dalam keadaan duduk. Jadi tidak pakai sujud. Nah, jadi caranya bagaimana? Ketika kita ruku kita nunduk. Nah, ketika sujud nunduknya lebih ke bawah lagi. Jadi seperti itu. Allahu Akbar. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian sujudnya ini nunduknya lebih bawah daripada ruku tadi. Jadi nah di situ bacaannya tetap. Jadi seperti itu. Jadi inilah kewajiban kita anak-anakku semuanya ya, meskipun kita ada dimanapun dalam keadaan apapun, selama akal kita masih ada berfungsi. Jadi orang itu masih sadar. Maka kita tetap berkewajiban melakukan sholat, kecuali ketika orang itu sudah dalam keadaan tidak sadar, koma, atau ini kena saraf, misalkan linglung. Nah itu kan sudah agak berfungsi, akal ini gak lengkap seperti orang gila, baru itu tidak berkewajiban sholat. Jadi selama kalian masih sehat akalnya, masih sadar, tahu kalau ini siapa A, B, C, tahu, bisa membedakan meskipun fisiknya sakit, ini tetap wajib melakukan sholat. Itulah perintah Allah anak-anakku semuanya, agar kita semua tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Paham ya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kamu bisa difahami. Ini kalian harus melihat video ini, mendengarkan keterangan saya ini sampai selesai biar kalian paham ya, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Itu saja, mungkin semoga bermanfaat. Untuk tugas selanjutnya silahkan kalian kerjakan uji kompetensi 3 halaman 38 sampai selesai. Ini sampai halaman 39. Nah, di situ kalian kerjakan, kemudian nanti hasilnya difoto. Kemudian untuk sebagai bukti bahwa kalian sudah menyaksikan, sudah nonton video ini, kalian harus komen di situ, harus komen siapa namanya, bahwa kalian sudah melihat video ini, sebagai bukti kalau kalian memang benar-benar mendengarkan keterangan dari guru. Itu saja ya anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.